seperti itu loh, Vin. Semuanya kejadiannya itu sebagaimana ya Om rasa. Padahal kamu tahu nggak? Semua yang Om sampaikan ke mereka tadi itu, yang Om ceritakan ke kamu, itu masukan dari Saka. Di sini Om nggak ngerti sebenarnya di mana letak tidak ada change kecocokannya. Iya, saya bisa bantu sih Om untuk ngobrol sama klien yang Om sebutkan tadi. Karena saya yakin ini cuma salah paham. Oh, boleh Vin, boleh. Iya, karena kebetulan juga beberapa klien itu saya kenal Om. Bagus. Iya, saya yakin itu kamu pasti kenal mereka. Om, maaf ya saya ngomong seperti ini. Tapi Om Kusuma itu jangan terlalu percaya sama Saka. Karena beberapa saran yang Saka ucapkan dan kasih ke Om itu sepertinya bermasalah. Nanti dulu, saya juga ada berpikiran sedikit ke sana, tapi enggak, Vin. Saka nggak mungkin melakukan itu dengan saya. Nggak ada yang nggak mungkin Om. Saya akan buktikan kalau argumen saya ini benar. Sepertinya Saka itu punya niat tidak baik sama Om. Bagaimana kalau saya buatkan meeting lagi dengan klien Om tersebut? Kalau Om bersedia. Boleh Vin, boleh, silakan. Ternyata ini ada untungnya juga saya curhat dengan Galvin ini. Saya dapat solusi dari Galvin. Iya Om, sama-sama. Kalau ada apa-apa, Om Kusuma tinggal hubungi saya aja. Pasti, Vin. Terima kasih ya, Vin. Sama-sama Om. Aku harus deketin Om Kusuma dan mengambil hatinya untuk bisa mendekati Ariana. Halo Din. Saka, kamu di mana? Aku mau pulang nih. Udah mau berangkat. Kenapa Din? Aku udah dapet kabar soal Dita sama Dion. Kita ketemu ya? Yaudah kalau gitu ketemu di rumah aja ya. Aku juga mau langsung pulang kok dari sini. Iya, aku udah deket rumah kamu kok. Bye. Oke Din, see you. Ada apa, Saka? Dinda Bu. Dinda katanya punya kabar tentang kematian Dita dan juga Dion. Kamu ngapain sih masih aja ngurusin dia? Bukan itu Bu. Dinda ini curiga. Karena menurut Dinda kematian Dita dan Dion ini ada kejanggalan katanya. Makanya Saka mau ngobrol sama dia di rumah. Ya udah kalau gitu. Yuk. Din, cepet banget kamu. Iya, aku udah deket. Kita ngobrol di sini aja ya. Di dalam aja yuk ngobrolnya. Nggak apa-apa Bu, di sini aja nggak apa-apa. Oh gitu. Ya udah kalau gitu Ibu masuk dulu ya. Duduk deh. Ya. Silakan. Gimana? Kamu dapat informasi apa aja? Ya ternyata benar kecurigaan aku. Kalau korban kebakaran itu bukan Dita, tapi warga lain. Aku punya buktinya. Dan menurut aku Dita sama Dion itu emang sengaja ngelakuin ini. Dan mereka bisa kabur. Bisa ya mereka kayak gitu ya. Mereka rela ngelakuin apapun cuma buat memuluskan jalan mereka masing-masing. Ada orang kayak gitu. Untung aja sayang, kita berhasil keluar dari kerumunan orang-orang itu. Kalau nggak rusuh banget di sana, untung juga kita masih selamat loh. Iya sayang, kayaknya kita punya 9 nyawa deh. Kamu nih yang enggak aja. Perasaan Coki bilang kalau dia tuh belum pulang deh. Tapi kok ada suara orang ngobrol di dalamnya? Jangan-jangan maling lagi.
Kamu ngapain? Aku dengar ada suara orang di dalam apartemen kamu. Ya nggak ada lah, nggak ada siapa-siapa kan di dalam apartemen aku. Bener ada suara orang di dalam? Ya, mungkin sayang, itu paling cuma tikus. Sayang, tikus dari mana? Mana ada juga sih tikus bisa ngomong? Apartemen kamu juga nggak jorok kan? Ya nggak ada lah sayang, kan aku tinggal sendiri di dalam, nggak ada siapa-siapa di dalam. Kayaknya itu Coki sama Sisil deh. Sisil nggak boleh lihat kita dari sini nih. Kita harus ngumpet sayang. Di mana ya? Yaudah, ya. Bantai. Ada siapa sih di dalam? Kamu nyembunyiin orangnya? Sayang, kamu harus percaya sama aku, nggak ada siapa-siapa di dalam. Aku boleh minta dikirimin nanti ke aku ya, Dit? Ya, nanti aku kirim. Makasih banyak ya, Dit. Aku tahu kamu bantuin aku ini butuh usaha banget soalnya. Sama-sama, Saka. Ya, aku juga udah gregetan. Aku pengen bongkar semua kebusukannya Dita. Ya, pelan-pelan. Bentar ya. Ya. Ya, halo. Oh iya. Iya, saya segera ke sana. Oke. Saka, aku balik ke rumah sakit dulu ya. Soalnya ada pasien yang masuk UGD, aku harus nanganin. Oh, oke. Kamu hati-hati ya. Iya. Makasih, Din. Iya, sama-sama. Oke. Pulang juga kamu? Gimana? Kamu udah putus ya sama Selin ya? Atau kamu udah tahu kelakuan Selin? Jaga ya ucapannya. Ini ada apa sih? Ribut-ribut aja. Saya kesini mau ngambil barang-barang saya. Oke, silahkan. Tapi ingat ya, kalau suatu saat nanti kamu udah sadar kalau Selin itu bukan orang yang baik, kamu kembalikan sendiri barang-barang kamu. Jangan pernah menyuruh Bibi. Ngerti kan? Puas kan sekarang Anda? Sekarang terserah Anda. Anda mau melakukan sesuka hati Anda. Karena sudah nggak ada lagi yang menghalangi Anda. Joki. Gue nggak bisa nih. Kalian lama-lama tinggal di sini. Gue udah bilang sama kalian cari tempat tinggal deh. Ngapain sih masih di sini? Ini kalau sampai ketahuan sama Sisil, ntar semua jadi berabe loh. Iya, gue udah ada niatan kok untuk pergi dari sini. Tapi Dita masih nahan gue. Biar gue pulih dikit lah. Tolong, kasih gue waktu, Cok. Nggak, dia nggak bisa. Ini untung aja tadi Sisil ada telepon, makanya sampai nggak ketahuan. Dan kalian tahu nggak, dia udah bawa sapu buat gebukin kalian. Iya Bu, Sisil bakal segera kirim ya data emailnya ya. Iya. Oke. Gue kenapa sih pakai segala lupa? Itu kan dokumen penting, jadinya kan gue harus balik lagi nih ke kantor. Gue harus ngecek lagi nggak ya temannya Coki? Nggak usah lah ya. Ya semoga aja itu bukan siapa-siapa dan Coki baik-baik aja. Walaupun sebenarnya tuh gue yakin gue dengar suara orang sih. Ya udah deh.
Makasih ya Justin udah antar pulang. Iya. Ya udah, Gue pamit ya. hati-hati ya. Nengin juga lo ya. Bye. Mede. Jangan mau kamu tuh dimanfaatin sama Ariana. Dia deketin kamu. Dia juga deketin anak saya, Gavin. Bahkan gara-gara dia ya. Gavin itu mau cerai sama istrinya. Apa sih, Ri? Biarin tahu. Ya tapi kan Ariana nggak salah, Ma. Biarin aja, Riri. Biar si Mede ini tahu kalau dia tuh cuma dimanfaatin aja sama si Ariana ini. Mungkin Devi itu nggak pernah ya kasih tahu kamu yang namanya deketin pria yang udah beristri itu sangat-sangat tidak boleh, tidak baik. Hah? Memang Riri sama Gavin itu ada masalah. Tapi itu bukan berarti kamu itu deketin Gavin dan sampai Gavin tuh cerita soal cerainya sama kamu. Udah, saran saya, jauhin anak saya, jangan lagi deketin anak saya Gavin. Oh, atau jangan-jangan kamu sama Gavin itu memang merencanakan semua ini ya? Gue yakin banget, nanti Sisil pasti balik lagi ke sini buat mastiin gue baik-baik aja. Udah mendingan kalian cari tempat tinggal deh. Mau di hotel kayak mau di mana terserah, nanti gue anterin. Lagi pula kalian nggak mau kan? Persembunyian kematian kalian terbongkar gara-gara kalian stay di apartemen gue. Hah? Iya. Omongannya Coki ini ada benernya juga, sayang. Kita nggak aman kalau di sini. Udah mending kita di hotel aja lah, ya? Udah, kalian sekarang beres-beres deh, packing-packing barang. Tante salah paham, Tante. Sayang, Udah. gak usah banyak alasan. Saya tuh tahu, perempuan seperti apa kamu itu. Ma. Yuk. Udah. Ayo kita masuk. Ayo. Ih, Mama Gavin ngapain lagi tuh? Ada apa ini, Ma? Ternyata ya, bapak sama anak tuh sama aja. Vin, kamu ngapain pulang bareng sama si Kusuma? Oh iya. Kamu sengaja ya berusaha ya ngedeketin Kusuma biar kamu tuh lancar ya hubungan sama Ariananya. Iya, begitu. Mama ngomong apa sih, Ma? Fit, kamu itu ya harusnya ingat, harusnya sadar kamu tuh belum cerai sama Riri. Ini kok udah deketin si Ariana sih, pakai curhat-curhatan segala lagi. Berarti kalau Dante ninggalin kita seperti ini, pekerjaan Dante gimana, Bu? Kamu tenang aja. Ibu udah take over semua hari ini. Kenapa harus Ibu sih? Saka kan bisa, Bu. Udah, Ibu tenang. Biar semuanya Saka yang ngurus. Ya, Ibu nggak usah capek-capek kerja. Nanti Ibu sakit lagi. Ibu happy-happy aja. Ibu nggak apa-apa, Saka. Udah kamu tenang aja ya. Ngomong-ngomong tadi kamu ngobrol apa sih sama Dinda? Kok kelihatannya kayak serius? Dinda ngasih tahu Saka soal kematian Dita dan juga Dion. Dia udah cek rumah sakit dan ternyata korbannya itu bukan atas nama Dita dan juga Dion. Dan menurut Dinda, Dita dan Dion bisa jadi masih hidup. Kamu yakin Dita itu masih hidup? Feeling Saka sih juga gitu, Bu. Karena apa? Karena Saka nggak ngeliat jasadnya sama sekali. Bisa Saka mau nanya ke si Coki. Karena katanya Coki yang ngurusin pemakaman Dita dan juga Dion. Aneh kan, Bu?
Ya udah. Ibu yakin apapun yang akan kamu lakukan pasti itu yang terbaik buat kehidupan kita. Ya mudah-mudahan. Kalau gitu Saka ke kamar dulu ya Bu. Saka, kalau ibu perhatikan Dinda itu udah sangat dalam. Dia mencari tahu tentang Dita dan juga Dio. Dinda itu sangat menyukai kamu. Kamu sadar nggak itu, Saka? Ma, aku nggak sengaja ketemu Om Kusuma, oke? Om Kusuma mau pulang ke rumahnya, aku nawarin untuk pulang bareng aja karena rumah kita kan sebelahan, gak ada yang salah dong. Alah, alasan aja. Emang kamu sengaja aja biar dia barengan sama kamu. Ya kan, kamu juga yang ngajak kan? Galvin nggak terima ya, kalau Mama ngomong sembarangan sama Arin. Arin nggak pernah loh mengganggu hubungan pernikahan aku dan Riri. Udah ya, Vin. Mama tuh kecewa banget sama kamu. Udah, Mama, kita pergi aja. Ih, apa sih? Mama belum selesai ya, Vin? Udah lah, maaf. Tunggu dulu. Apa sih? Enak sama tetangga. Iya, iya, maaf ya. Maaf ya. Apa sih minta maaf? Ih. Justin, aku minta maaf ya Justin. Aku nggak enak gara-gara tadi. Nggak apa-apa, Rin. It's okay. Arin, ayo ajak Justin masuk dalam. Finally selesai juga. Kok gue masih kepikiran sama Coki ya? Gue ngerasa Coki tuh lagi nyembunyiin sesuatu di belakang gue. Dia lagi nyembunyiin seseorang. Gue yakin banget gue gak salah denger sih. Barang-barang kalian udah gue siapin, nanti dipastiin aja lagi. Kayak kita nggak bisa lama-lama di sini karena gue yakin banget Sisil pasti balik lagi. Karena tadi dia bilang ke gue dia ke kantor Ariana itu cuma sebentar. Jadi buruan deh. Yaudah, gue cek dulu barang-barang. Sayang, aku bantuin. Sayang, udah, nggak usah. Nggak, kamu duduk aja sayang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hah, gila juga ya. Ternyata kalian bisa seromantis ini. Apa jangan-jangan Coki nyembunyiin cewek ya? Masa iya dia selingkuh dari gue sih? Habisan ya gue biarin kayak gini nih. Kalian diam aja, Sisil telepon gue. Oke? Halo sayang. Halo sayang, kamu jemput aku dong di kantor sekarang. Sayang, maaf banget aku nggak bisa sekarang karena aku ada urusan yang mendadak. Kenapa nggak bisa? Kan kamu lagi nggak ngapa-ngapain nih apartemen. Aku Suara siapa tuh? Jadi itu tadi Tante Niken itu kok dia marah-marah kayak gitu sama Arin, itu ada apa itu Arin? Bilang sama papi, kenapa dia? Arin juga nggak ngerti deh. Arin tadi baru nyampe sama Justin, terus tiba-tiba Tante Niken nyamperin Arin marah-marah kayak gitu sama Arin. Jadi Justin juga ikutan kena. Maaf ya Justin. Nggak apa-apa Corin. Aku tahu kok ini semua bukan karena kamu. Dan aku yakin apapun yang dituduh sama Tante Niken itu nggak bener. Om suka cara kamu menilai Arin. Seperti itu Om salut. Justin, kamu jangan pulang dulu. Kita makan bareng dengan Arin. Ya, Rin? Oh gitu Om. Nggak masalah juga sih, mumpung ada waktu juga Om. Ya, oke. Ya udah, Arin mau mandi dulu sebentar ya. Ya, sayang. Bentar aja. Dinda udah bilang sih Bu perasaannya ke Saka. Ya menurut Saka Dinda memang baik Bu. Dia selalu bantu Saka, support Saka. Tapi
Saka nggak bisa buka hati Saka buat dia. Dia tahu kok perasaan Saka. Ibu sangat menyayangi Dinda. Ibu sudah menganggap Dinda itu seperti anak ibu sendiri. Dulu ibu itu ingin menjodohkan dia sama Dante. Tapi waktu itu dia udah terlanjur punya suami. Dan di saat Dinda sudah bercerai, Dante lebih memilih perempuan lain yang tidak baik. Apa kamu nggak terpikir untuk sedikit membuka hati untuk Dinda?